Halo, assalamualaikum Pujang P3K maupun CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kami menyiapkan 20 soal tryout bidang tes intelijensi umum atau TIU materi silogisme. Oh iya, silogisme ini termasuk pada kemampuan logika ya. Jadi, tryout ini dimaksudkan untuk menguji persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS maupun P3K yang akan datang. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, ketentuan tryoutnya yang pertama, jumlah latihan soal kemampuan logika materi silogisme yang akan disajikan pada tayangan ini berjumlah 20 soal. Lalu yang kedua, saya akan bacakan soal dan opsinya dengan lengkap. Akan ada jeda sekitar 5 detik setelah saya membacakan soal untuk teman-teman menentukan pilihan yang benar. Jika teman-teman belum dapat menjawabnya atau ragu-ragu, silakan di pause dahulu. Lalu yang keempat, tulis jawaban di kertas coretan karena jawaban soal akan saya bacakan setelah jeda berakhir untuk mengetahui nilai akhirnya. Lalu yang terakhir, jika tayangan terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat di pengaturan YouTube ya. Sudah siap? Siap lah ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Semua yang lulus PNS mempunyai prestasi istimewa. Beberapa pengangguran lulus PNS. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Semua pengangguran berprestasi istimewa lulus PNS. B. Tidak ada pengangguran berprestasi istimewa yang tidak lulus PNS. C. Beberapa pengangguran mempunyai prestasi istimewa. D. Ada pengangguran yang lulus PNS yang tidak mempunyai prestasi istimewa. Atau E. Tidak ada pengangguran berprestasi istimewa yang lulus PNS. Jawabannya adalah yang C. Beberapa pengangguran mempunyai prestasi istimewa. Soal nomor 2. Jika Asanti memakai rok coklat, maka ia memakai baju hitam. Jika Asanti memakai baju hitam, maka Anang memakai baju coklat. Anang memakai baju merah. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Anang memakai rok hitam. B. Anang tidak memakai rok hitam. C. Asanti memakai baju hitam. D. Asanti tidak memakai rok coklat. Atau E. Anang tidak memakai baju hitam. Jawabannya yang tepat di sini adalah yang D. Asanti tidak memakai rok coklat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Semua petani di Desa Indah Karya suka bekerja keras. Sebagian petani di Desa Indah Karya adalah nelayan. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Semua petani di Desa Indah Karya adalah nelayan dan suka bekerja keras. B. Sebagian petani di Desa Indah Karya merupakan nelayan dan suka bekerja keras. C. Ada nelayan di Desa Indah Karya yang tidak suka bekerja keras. D. Sebagian petani di Desa Indah Karya adalah nelayan yang tidak suka bekerja keras. Atau E. Semua petani yang suka bekerja keras berasal dari Desa Indah Karya. Jawabannya adalah yang B. Sebagian petani di Desa Indah Karya merupakan nelayan dan suka bekerja keras. Soal nomor 4. Semua buku pelajaran berada di rak baris pertama. Buku kimia berada di baris pertama dan majalah di rak baris kedua. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Majalah bukan termasuk buku pelajaran. B. Buku kimia bukan termasuk buku pelajaran. C. Semua majalah berada di rak baris pertama. D. Majalah dan buku kimia berada di rak yang bersebelahan. Atau E. Buku pertanian dan majalah berada di rak yang bersebelahan. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Majalah bukan termasuk buku pelajaran. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Calon PNS harus mengikuti masa prajabatan di instansi masing-masing. Aurel adalah calon PNS. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik.
A. Aurel lulus masa prajabatan di instansinya. B. Aurel harus mengikuti masa prajabatan di instansinya. C. Aurel tidak harus mengikuti masa prajabatan di instansinya. D. Aurel tidak boleh mengikuti masa prajabatan di instansinya. Atau E. Semua calon PNS tidak mengikuti masa prajabatan di instansinya. Jawabannya adalah yang B. Aurel harus mengikuti masa prajabatan di instansinya. Soal nomor 6. Semua siswa ingin masuk di Fakultas Ekonomi. Dilan tidak ingin diterima di Fakultas Ekonomi. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Dilan mengikuti seleksi masuk Fakultas Ekonomi. B. Dilan diterima di Fakultas Ekonomi setelah mengikuti tes. C. Dilan tidak mengikuti seleksi penerimaan di Fakultas Ekonomi. D. Beberapa siswa tidak lulus dalam ujian penerimaan mahasiswa baru. Atau E. Semua siswa yang mengikuti tes penerimaan diterima di Fakultas Ekonomi. Jawabannya adalah yang C. Dilan tidak mengikuti seleksi penerimaan di Fakultas Ekonomi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Idrus memiliki jadwal libur kerja hari Jumat dan Jalal hari Minggu. Jalal dan Dara libur pada hari yang sama. Idrus bertukar jadwal libur dengan Jalal. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Idrus libur kerja 2 kali dalam minggu ini. B. Dara dan Jalal libur bersama pada hari Jumat. C. Idrus dan Jalal libur pada hari yang sama. D. Jalal libur kerja 2 kali dalam minggu ini. Atau E. Idrus dan Dara libur kerja pada hari yang sama di minggu ini. Jawabannya adalah yang E. Idrus dan Dara libur kerja pada hari yang sama di minggu ini. Soal nomor 8. Setiap pedagang memiliki kios untuk berjualan. Mirna tidak memiliki kios untuk berjualan. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Mirna bukan pedagang. B. Ada pedagang yang tidak memiliki kios untuk berjualan. C. Menjadi pedagang tidak harus memiliki kios untuk berjualan. D. Mirna merupakan pedagang tetapi tidak memiliki kios untuk berjualan. Atau E. Mirna mungkin bukan pedagang tetapi memiliki kios untuk berjualan. Jawabannya adalah yang A. Mirna bukan pedagang. Soal nomor 9. Semua PNS harus menaati peraturan yang sudah dibuat. Udin adalah PNS baru. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Semua PNS adalah teman Udin. B. Udin harus menaati peraturan yang sudah dibuat. C. Udin tidak perlu menaati peraturan yang sudah dibuat. D. Udin mungkin melanggar peraturan yang sudah dibuat. Atau E. Beberapa PNS yang menaati peraturan adalah teman-teman Udin. Jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Udin harus menaati peraturan yang sudah dibuat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Semua daun yang berwarna hijau mengandung klorofil. Bayam adalah daun yang berwarna hijau. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Semua daun bayam tidak mengandung klorofil. B. Semua daun mengandung klorofil dan berwarna hijau. C. Beberapa daun bayam mengandung klorofil dan berwarna hijau. D. Bayam adalah daun yang mengandung klorofil. E. Sebagian daun bayam berwarna hijau dan tidak mengandung klorofil. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Bayam adalah daun yang mengandung klorofil. Soal nomor 11. Jika Laura membeli jilbab, maka ia juga membeli mukena. Jika Laura membeli mukena, maka Asrul membeli peci. Asrul membeli sarung. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Laura membeli jilbab dan mukena. B. Laura tidak membeli sarung.
C. Asrul dan Laura membeli jilbab. D. Laura membeli mukena dan peci. Atau E. Laura dan Asrul membeli sarung. Jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Laura tidak membeli sarung. Lanjut ke soal nomor 12. Juki selalu latihan gitar setiap Rabu sore. Hari Rabu sore, Juki ada les tambahan di sekolahnya. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Juki mengganti les tambahan di hari lain. B. Juki tidak berangkat les tambahan di sekolahnya. C. Juki tidak latihan gitar tetapi ikut les tambahan di sekolahnya. D. Juki tetap latihan gitar walaupun ada les tambahan di sekolahnya. Atau E. Juki latihan gitar di hari lain dan tetap les tambahan di sekolahnya. Jawabannya adalah yang D. Juki tetap latihan gitar walaupun ada les tambahan di sekolahnya. Soal nomor 13. Jika Rumondang rajin bekerja, maka dia akan memperoleh bonus. Kenyataannya, Rumondang tidak rajin bekerja. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Rumondang tidak memperoleh bonus. B. Rumondang memperoleh bonus. C. Rumondang adalah anak yang giat. D. Tidak dapat disimpulkan. Atau E. Semua kesimpulan benar. Jawabannya adalah yang D. Tidak dapat disimpulkan. Soal selanjutnya, nomor 14. Ayam rendang lebih bergizi daripada ayam bakar. Ayam yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Ayam bakar lebih enak dan lebih mahal daripada ayam rendang. B. Ayam bakar sama enak dan sama mahalnya dengan ayam rendang. C. Ayam bakar tidak lebih enak dan lebih mahal daripada ayam rendang. D. Ayam bakar lebih enak dan tidak lebih mahal daripada ayam rendang. Atau E. Ayam bakar tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada ayam rendang. Jawabannya adalah yang E. Ayam bakar tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada ayam rendang. Selanjutnya, soal nomor 15. Semua calon PNS pandai berbahasa asing. Calon PNS yang pandai berbahasa asing gemar berdiskusi. Calon PNS yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Sebagian calon PNS gemar berdiskusi dan pandai berbahasa asing. B. Semua calon PNS tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa asing. C. Semua calon PNS pandai berbahasa asing, tapi tidak gemar berdiskusi. D. Sebagian calon PNS tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa asing. Atau E. Sebagian calon PNS gemar berdiskusi, tetapi tidak pandai berbahasa asing dan tidak pandai berdebat. Jawabannya adalah yang D. Sebagian calon PNS tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa asing. Soal nomor 16. Semua guru pandai mengajar dan cekatan. Ibu Siska tidak cekatan tetapi pandai mengajar. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Ibu Siska seorang guru yang tidak cekatan. B. Ibu Siska bukan seorang guru yang cekatan. C. Ibu Siska seorang guru yang pandai mengajar. D. Ibu Siska bukan seorang guru meskipun pandai mengajar. Atau E. Ibu Siska seorang guru yang pandai mengajar dan tidak cekatan. Jawabannya di sini adalah yang D. Ibu Siska bukan seorang guru meskipun pandai mengajar. Soal nomor 17. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik.
A. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. B. Jika diberikan tusuk jarum, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. C. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi diberikan. D. Jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan. Atau E. Jika diberi ramuan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Jawabannya adalah yang A. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Soal nomor 18. Semua pegawai memakai seragam. Sebagian pegawai tidak memakai sepatu. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Ada pegawai yang memakai sepatu tidak memakai seragam. B. Ada pegawai yang tidak memakai seragam memakai sepatu. C. Ada pegawai yang tidak memakai seragam tidak memakai sepatu. D. Ada pegawai yang tidak memakai sepatu memakai seragam. Atau E. Ada pegawai yang tidak memakai sepatu tidak memakai seragam. Jawabannya adalah yang D. Ada pegawai yang tidak memakai sepatu memakai seragam. Soal selanjutnya, nomor 19. Semua hewan mempunyai telur dan memiliki tanduk. Gatot makan makanan yang tidak mempunyai telur dan tidak memiliki tanduk. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Gatot makan hewan yang mempunyai telur dan tidak memiliki tanduk. B. Gatot makan bukan hewan yang mempunyai telur dan memiliki tanduk. C. Gatot makan hewan yang tidak mempunyai telur dan tidak memiliki tanduk. D. Gatot makan bukan hewan yang tidak memiliki telur tetapi memiliki tanduk. Atau E. Gatot makan bukan hewan yang tidak mempunyai telur dan tidak memiliki tanduk. Jawabannya adalah yang E. Gatot makan bukan hewan yang tidak mempunyai telur dan tidak memiliki tanduk. Soal terakhir, nomor 20. Di sebuah pertukangan, palu selalu dipakai dengan paku. Memakai paku selalu disertai papan. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Jika papan digunakan, maka palu tidak dipakai. B. Jika papan tidak digunakan, maka palu tidak dipakai. C. Jika palu tidak dipakai, maka papan digunakan. D. Jika papan tidak digunakan, maka palu dipakai. Atau E. Jika paku dipakai, maka palu tidak dipakai. Jawabannya di sini adalah yang B. Jika papan tidak digunakan, maka palu tidak dipakai. Nah, itulah dia teman-teman 20 soal silogisme beserta opsinya. Sekarang ada berapa jawaban kalian yang benar? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video mini tryout TWK materi silogisme pada kali ini. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.